Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya Raga Jopandi. Kali ini saya akan bercerita pengalaman pribadi saya, pengalaman mistis bertemu nenek tua. Awal cerita, pada malam Jumat itu saya tidur sekitar jam 10 malam. Saya bermimpi didatangin seorang nenek bahwa saya disuruh ke kebun ayah saya besok pagi, dan mimpi itu langsung membekas di pikiran saya. Maksudnya apa ya, saya disuruh datang ke sana gitu, ke kebun itu. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, minta subscribe, like, and komennya agar channel kita dapat berkembang. Saya penasaran ada apa ya, saya harus ke sana. Besok pagi sekitar jam 11 saya ke sana, ke kebun ayah saya. Dari rumah ke kebun itu sekitar 3 kilo. Kan naik di gunung-gunung ya, bukit-bukit gitu, saya naik gitu. Setelah sampai, saya ke pondok ayah saya. Di dekat kebun ayah ada pohon besar sekali. Pohon itu sangat besar sekali, mungkin ratusan tahun usianya. Dan di bawah pohon itu ada tempat mandi ya, seperti sungai, tapi bukan sungai sih, cuma kecil aja alirannya. Saya beristirahat ke pondok itu karena kan itu hari Jumat ya. Jadi di daerah dari kebun itu sekitar setengah kilo itu ada masjid, orang ramai di sana. Terus saya untuk ke sungai itu mengambil air wudhu dekat pohon yang besar tadi. Ketika saya mau berangkat pergi itu, saya kaget ada seorang nenek turun di atas pohon yang sangat besar itu. Tapi saya tidak berani menatap, tapi saya melihat dia turun. Dia pakai apa tuh saya tidak tahu, pokoknya dia turun ke bawah itu. Saya menunduk, terus saya mau sembunyi, mau berlari, takut, tapi saya terpaksa karena hanya berapa meter jaraknya itu. Terus saya ke sungai itu untuk mengambil air wudhu. Di sana itu sekitar 11:30 itu. Jadi saya ambil itu. Nenek itu juga ada di turun itu, mungkin sekitar berapa meter dari sekitar, kalau saya itu ke situ tempat mandi itu mungkin sekitar 1 meter lah. Saya berselisih sama nenek itu. Jadi berdampingan tapi 1 meter batasnya. Jadi saya ke sana, tapi yang paling saya kagetkan bentuk badannya itu bongkok, sangat bongkok gitu kan. Mukanya itu juga tidak lazim seperti kita manusia itu. Jadi wajahnya itu wajah yang sangat seram gitu ya. Saya menunduk aja, saya tidak berani melihat. Dan ketika saya menunduk, saya melihat kakinya. Jadi kaki yang satu itu normal, kaki yang satu lagi itu ke belakang bentuknya. Jadi satunya lurus, satunya ke belakang, bengkok ke atas gitu. Jadi kalau dia berdiri itu hanya satu kaki. Kalau saya lihat tuh, jadi saya tidak pernah ini, tapi saya tidak memperhatikan, tapi kakinya bengkok ke belakang, satunya lurus ke depan. Nah, saya mengambil air wudhu, terus dia menyapa, ada apa ya ini, aneh ngambil air wudhu nek. Tapi saya tidak berani menatap, mengambil air wudhu. Oh iya, jadi saya bertanya juga, dari mana? Dari sana, kata nenek itu. Oh iya, padahal saya melihat dia turun dari atas pohon besar itu tadi. Tapi saya tidak merasakan merinding badan saya gitu kan. Jadi biasa aja. Jadi saya ambil air wudhu. Terus nggak sampai berapa lama dia
di sungai itu, dia pamit gitu kan, saya dulu gitu kan. Jadi ketika saya kaget, langsung dia tidak ada lagi di tempat itu, langsung hilang. Padahal baru saya menunduk mengambil air wudhu, baru saya menunduk lagi, saya melihat sudah tidak ada lagi. Jadi saya bertanya-tanya, tidak mungkin dengan kondisi yang seperti itu jalan bisa secepat itu ke seberang terus menghilang. Karena saya tidak melihat dia itu waktu berjalannya bagaimana. Yang saya lihat waktu dia turun dari atas pohon itu. Jadi saya bertanya di hati saya, dengan langkah yang seperti itu kok secepatnya menghilang. Tapi saya tidak ambil berpikir pusing gitu kan. Jadi biasa aja. Terus setelah saya itu ke masjid, saya bercerita, saya bertemu sama ada seorang nenek-nenek di sini, katanya tidak ada. Cuma orang tahu itu ada nenek-nenek yang penunggu di sungai itu, di dekat pohon itu. Kagetlah saya karena saya melihat asli bentuknya bagaimana, orangnya bagaimana, pokoknya seluruh secara fisik saya melihat. Itulah yang membuat saya ketakutan. Sejak saat itu saya tidak pernah lagi untuk ke kebun ayah saya tidak pernah lagi melihat sungai itu lagi. Jadi sejak kejadian itu sampai udah berpuluh-puluh tahun saya tidak pernah lagi ke sana, karena saya merasakan takut, trauma kalau ketemu lagi dengan nenek tersebut. Jadi sejak kejadian itu saya juga berhati-hati juga. Saya kebanyakan diam saja, tidak mau berbicara tentang hal apapun juga. Mungkin itulah pengalaman mistis atau misteri saya ketemu sama nenek itu. Jadi mungkin ada teman-teman mungkin cerita yang lebih menarik lagi, kita bisa share, bisa berbagi cerita pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi pada diri kita. Mungkin hanya sampai di situ dulu cerita dari saya. Mungkin kita sambung lagi dengan cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.